wabarakatuh. Buat para kedan-kedanku dan para kidot-kidotku, ahoy, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, buat para kedan, aku mau agak sedikit bercerita ya, kita bilang. Semalam itu aku ngejob di daerah Lok Dendang atau daerah Deli Serdang sana. Deli Serdang itu adalah ada video. Aku udah ngerekam beberapa video di situ kan. Itu adalah videonya itu aku merekam kedatangannya bapak nomor 2 di Sumatera Utara. Itu adalah Bapak Haji Musa Rajeksa. Itu adalah Bapak Gubernur Sumatera Utara. Dia adalah Bapak Gubernur, Bapak Wakil Gubernur kita, Bapak Musa Rajeksa. Itu adalah beliau adalah Wakil Gubernur Sumatera Utara yang dibilang gubernurnya gaul ya, Gubernur Medan. Dia adalah Bapak Musa Rajeksa. Dia telah datang ke peresmian Masjid Masjid Al-Hadi itu daerah Lok Dendang ya. Dia banyak menyampaikan kata-kata yang di masjid itu dan motivasi untuk anak-anak muda zaman sekarang gitu kan. Jadi anak-anak muda zaman sekarang jangan pernah takut untuk datang ke masjid. Masjid adalah rumah ibadah kita gitu kan. Jadi kita nggak hanya di masjid sih, kita bilang kan, setiap umat-umatnya punya rumah ibadah, kita bilang gitu kan. Tapi ini bagi orang muslim gitu kan, untuk orang-orang muslim seperti aku muslim gitu kan. Jadi ayo kita datang ke masjid, kita sholat beribadah berjamaah, dan pokoknya setiap ada waktu kita harus beribadah, jangan pernah tinggal sholat kita gitu kan. Terus tetaplah terus beribadah, terus jauhinlah yang namanya barang-barang haram, kita bilang kan. Jauhin semua gitu. Buat para bapak-bapak yang di sana gitu kan, boleh kerja gitu kan, tapi ingat ibadah kalian gitu kan, jangan pernah tinggal gitu. Betul juga apa yang dibilang Bapak Musa, boleh kita bekerja sebanyak apapun pekerjaan kita, harus tetap beribadah, sholat, jangan pernah tinggal ya kedan ya. Jadi buat para kedan-kedanku dan semua para ulama gitu kan, dan aku sudah ngecek gitu kan di Instagramnya, aku ngikutin kegiatannya Bapak Musa atau Pak Jack, kita bilangan. Aku udah mengikuti kegiatan Pak Jack di Instagram dia, story Instagram dia. Aku udah mengikutin kegiatan Pak Jack gitu kan. Aku udah ngikutin dia memang wakil gubernur is the best lah, kita bilang kan, is the best sekali lah wakil gubernur itu. Dia diem tapi pasti gitu kan, dengan kinerja dia diem tapi pasti dengan kinerjanya gitu. Jadi dia pun sebagai nggak hanya sebagai wakil gubernur, dia juga sebagai bapak pimpinan untuk masyarakat Kota Medan, Kota Medan lah kita bilang kan. Jadi mantap Pak, semangat terus. Kami masyarakat Kota Medan terus mendukung Bapak gitu kan. Kegiatan Bapak kami dukung gitu kan. Apa aja pun masyarakat Kota Medan itu selalu mendukung Bapak gitu kan. Jadi buat Pak Jack semangat. Semoga Bapak sehat walafiat, dimurahkan rezekinya gitu kan. Terus tetap Pak Jack juga bilang nanti kalian pasti tahu ceritanya Pak Jack itu gimana. Ada di video aku di sini, di video Rizky Kiki dot buka kurung Kiki atau dot. Jadi buat para kedan-kedanku, buat para senior kakak-kakak semuanya, mari kita beribadah, sholat gitu kan, terutama sholat yang Islam ya. Kita harus menjalankan ibadah sholat kita gitu, jangan pernah tinggal gitu kan. Waktunya sholat ya sholat gitu, waktunya kerja ya kerja gitu, tapi ingat ibadah adalah nomor satu. Itu kata Pak Haji Musa Rajeksa. Itulah Bapak Gubernur, Wakil Gubernur Sumatera Utara. Semalam ramai juga sih, ada Bapak Wakil Gubernur, ada
perwakilan Bupati Deli Serdang dan Kades dan Camat semalam pun hadir juga di peresmian Masjid Al Hadi Laut Dendang ya. Itu Deli Serdang, itu masih kawasan Deli Serdang gitu kan, dusun 3 kalau nggak salah, aku lupa gitu kan, dusunnya aku lupa gitu kan. Semalam itu pakai acaranya itu peresmian masjid itu memakai sound systemnya ILK atau live sound gitu kan. Jadi buat para kedan-kedanku, buat abang-abang di sana, mari kita sholat, itu kata Bapak Musa Rajeksa. Jadi jangan pernah takut dan jangan pernah risau. Kita rezeki nggak, Allah tuh nggak pernah Allah itu nggak pernah menukar rezeki kita gitu kan. Allah tetap mengasih rezeki kita, ini rezeki kau, ini rezeki kau, ini rezeki kau gitu. Jadi jangan pernah takut dan jangan pernah risau gitu ya buat para kedan-kedanku. Jadi aku bakal terus buat konten-konten itu tentang kegiatan-kegiatan sound aku atau kegiatan aku sendiri gitu kan. Maaf semalam bukannya aku nggak mau ngerekam video aku, semalam aku lagi sibuk lagi cek sound gitu kan. Terus sambil menunggu kedatangannya Bapak Haji Musa Rajeksa, sambil menunggu Bapak datang tuh, dan aku cek sound dulu, makanya aku nggak buat video, baru sekarang aku buat video untuk wajahku sendiri gitu kan. Jadi yang sebelumnya itu adalah Bapak Musa Rajeksa dan kegiatan yang lainnya di masjid semalam gitu kan. Jadi buat Pak Jack atau karyawan-karyawannya, kami masyarakat Sumatera Utara terus mendukung kegiatan-kegiatan Bapak gitu. Jadi buat para kedan-kedanku, tonton video ini sampai kalian puas gitu kan. Terus dengar-dengar, aku bukan dengar-dengar sih, memang dari mulut Pak Musa Rajeksa adalah sendiri bahwasanya semalam itu kita flashback aja ya, di daerah sana ada sekitar 6 atau 9 orang yang sudah meninggal dunia itu atas karena COVID-19 atau karena COVID gitu kan. Jadi Bapak Musa terus menyampaikan bahwa dan mereka soal itu aku nggak mau membahas ya, soal pokoknya aku dengar bahwasanya di Kota Medan ini ada yang namanya Haji Anif, itu adalah ayahandanya Bapak Musa Rajeksa, itu adalah ayahandanya gitu kan, dan beliau menyumbangkan 1 unit mobil ambulan untuk Masjid Al Hadi. Jadi daripada aku bohong, kalian dengar hoax ini bla bla bla, enggak, ini langsung kenyataannya dari mulut Bapak Jack sendiri, kalian lihat di video aku. Oke, bye. Bapak Ibu sekalian, bahwasanya yang kita santunin anak yatim piatu berjumlah 40 orang, tapi ini simbolis ada 5 orang yang di depan. Jangan banyak kali ke dalam, jangan banyak kali ke dalam. Rajeksa adalah, atau Rumedan bilang Pak Jack ya. Jack ya. Jadi buat para kedan biar tahu bahwasanya inilah Pak Jack adalah Wakil Gubernur Sumatera Utara atau yang disebut Medan le ya. Pak Jack adalah Pak Musa Rajeksa. Pak Jack ya, buat kedan-kedanku kayak ahoy.
Setelah penyentuhan anak yatim piatu Desa Bandar Setia, kami mohonkan kembali kepada Bapak Wakil Gubernur Sumatera Utara, Bapak Haji Musa Rajeksa, untuk memberikan kata sambutannya. Waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Yang saya hormati yang mewakili Bupati Deli Serdang, staf ahli Bapak Haji Jenderal Purba, yang saya hormati Ketua DPRD Kabupaten Deli Serdang Bapak Zaki Sahri yang sudah hadir bersama kita, yang saya hormati seluruh jajaran pengurus BKM Al-Hadi dari mulai penasehat Pak Abdul Hakim, pembina Pak Yusri Effendi, dan Ketua BKM yang tadi baru dilantik juga bersama seluruh jajaran pengurus, Pak Samin Asrudi dan seluruh pengurus, dan yang saya hormati Ketua KUA Pak Ruslan, Camat Perjusetuan Pak Ismail, beserta seluruh jajaran Muspika Kecamatan, Kepala Desa Bandar Setia Pak Sugiarto, dan yang saya hormati sama kita muliakan pewakif tanah dari awalnya musola Al-Hadi, alhamdulillah sekarang menjadi masjid Al-Hadi Bapak Jafar dan seluruh keluarga. Yang saya hormati, saya muliakan seluruhnya, Ustaz Padran, Polri kita dari Kampung Qurani, alim ulama kita, para ustadz-ustadznya, tuan-tuan guru, Ustaz Safidal, Ustaz Sukawanto, dan Bapak Ibu sekalian, para ibu-ibu perwiritan, dan semuanya yang mohon maaf tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Pak Muhidi juga tadi sebagai tokoh masyarakat, dan Pak Pak Nasution, terus Rizwan Nasution, seluruhnya Bapak Ibu sekalian. Alhamdulillah, wajiblah kita setiap waktu, setiap saat mengingat Allah, menyebut nama Allah, dan bersyukur pada Allah. Karena apapun yang kita lakukan, apapun yang kita kerjakan, kehidupan kita ini karena pemberian Allah, karena ridho Allah. Dan semoga apa-apa yang kita lakukan selama di dunia ini bisa kita pertanggungjawabkan pada waktunya nanti. Kita akan kembali kepada Allah, dan apa-apa yang kita lakukan semoga hal-hal yang baik yang memberatkan timbangan pahala kita pada hari hisab. Selawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW. Semoga kita mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah di yaumil mahsyar. Bapak Ibu yang saya hormati seluruhnya, saya aktif juga. Tadi baru nyampe, Pak Safwin menyampaikan, mengingatkan pada waktu yang lalu, memang Ustadz Sugeng kemarin menyampaikan, Pak hadirlah peresmian Masjid Al-Hadi. Karena dulu waktu peletakan waktu kita sampaikan akan pembangunan ini, Bapak hadir. Saya tanya Ustadz Sugeng, ini gimana Ustadz? Yang di lapangan sama almarhum itu karena saya ingat. Tapi sekarang sudah terbangun dengan waktu yang tak begitu lama. Tadi Pak Rusmin bilang, Pak Sampai bilang setahun 2 bulan, 2020 ya, Januari. Ini luar biasa Bapak Ibu, karena suasana COVID ini banyak pembangunan terhenti, tapi masjid tak berhenti membangun, dan alhamdulillah rumah Allah ini sekarang sudah bisa kita gunakan. Jadi Pak Safwin, seluruh BKM, Bapak Ibu sekalian, orang-orang tua kami, kalaulah untuk membangun rumah Allah, untuk membantu agama Allah, kita usah takut. Ada jajalan dikasih Allah yang tak kita duga-duga. Nilainya bukan kecil, tadi saya dengar 2 miliar lebih. Ya Pak ya, 2 miliar lebih bukan kecil.
Artinya juga saya melihat masyarakat Bandar Setia ini alhamdulillah infak sedekahnya ternyata ringan, mau mengasihi untuk masjid dan cepat masjid terbangun. Bapak Ibu sekalian, orang tua kami, tugas kedua yang berat setelah membangun rumah Allah, tugas yang lebih berat adalah bagaimana memakmurkan rumah Allah. Masjid Al-Hadi ini sudah terbangun seperti ini. Nanti jangan sampai masjidnya sudah bagus, sholat 5 waktunya safnya tak penuh, apalagi sholat subuh. Nah, kalau ini terjadi, yang duluan pada saat nanti minta pertanggungjawaban, yang duluan Pak Safwin lah dan bilang-bilang ke BKM. BKM-nya pas dilantik saja rame, pas nanti ngurus, apalagi pas ada keperluan uang, berondok semuanya. Kalau ini enggak, saya yakin enggak, karena 2 miliar aja pun tak mengeluh, sama saya aja pun tak pernah minta. Alhamdulillah, luar biasa. Pak ya. Tapi ada lagi kita bantu juga ya, dari provinsi. Tapi senang saja. Masyarakatnya begini, guyup, kompak. Kita umat Islam, umat mayoritas, baik di Indonesia, di Sumatera Utara. Saya selalu sampaikan, janganlah dalam membangun rumah ibadah kita membuat tong-tong di tengah jalan itu. Malulah kita, jumlah kita mayoritas, saudara-saudara kita yang minoritas tak pakai tong-tong tengah jalan terbangun rumah ibadah. Masa kita yang mayoritas pakai begitu? Saya selalu sampaikan itu dalam kegiatan baik itu peletakan, pembangunan dan acara-acara masjid. Tapi di Masjid Al-Hadi saya dengar tak pakai tong-tong di tengah jalan itu, keranjang-keranjang itu sudah terbangun. Bapak Ibu sekalian, masjid kita harapkan tak hanya untuk ibadah sholat. Masjid haruslah juga bisa menjadi pusat peradaban khususnya umat Islam. Malah kami sekarang ini membuat program bukan hanya umat yang memakmurkan masjid, tapi ke depan harus masjid mampu memakmurkan umat. Nanti BKM, insya Allah kita akan bikin seminar nasional di Sumatera Utara, di Medan, tentang ekonomi masjid, tentang bagaimana peradaban bisa mulai dibangun dari masjid. Kami kemarin sudah hadir ke Yogyakarta, seminar nasional seluruh Indonesia, BKM-nya hadir, namun tak semuanya karena dibatas COVID, ada 120 lebih pesertanya. Kami hadir sana. Banyak hal-hal yang kami dengar dari masjid yang sudah berhasil membangun ekonomi umat dan mensejahterakan umatnya. Ini perlu kita contoh. Tadi sampaikan masjid perlu juga kendaraan untuk melayani kemalangan umat-umat Islam yang ada di sekitar sini. Ini juga bagus. Insya Allah nanti Pak, kendaraan ini bisa cepat hadir di masjid. Insya Allah, tak usahlah Bapak cari kesana kemari dari Yayasan Haji Ani Pendidikan Ulama. Tapi uang yang tadi butuh juga jalan. Tapi tak usah beli mobil. Tadi saya berpikir-pikir kalau mungkin tanah kiri kanan masjid ini Bapak tambah gitu. Nanti mulai dibangun kios-kios. Nanti UKM sekitar masjid bergiliran mengisi kios ditampung supaya ekonomi ini bangkit. Ini salah satu juga peran masjid. Kita suasana ekonomi negara kita ini karena pandemi ini menurun. Tapi kalaulah di Sumatera Utara hampir 80.000 jumlah masjid dan musola. Kalaulah saya hitung-hitung 1/5-nya aja punya peran di masyarakat, insya Allah ekonomi Sumatera Utara bisa terbantu. Itu masih dari rumah ibadah masjid. Belum lagi saudara-saudara kita yang lain nanti punya rumah ibadah. Saya berkeinginan seperti itu.
Kita karena Islam kita harapkan masjid, tapi saya akan sampaikan kepada kawan-kawan lain yang rumah ibadah lain bisa juga melakukan hal yang sama. Tapi kita mulai Pak dari masjid. Mudah-mudahan ini Pak, itu saya lihat di Masjid Jogokarian Solo, dia lakukan itu Pak. Sekarang masjid termakmur Indonesia, masjidnya nggak besar, masjidnya lebih kurang 2 kali ini aja, tapi mewahnya lebih mudah masjid ini Pak. Biasa-biasa saja masjid, tapi manfaatnya untuk umat luar biasa. Sekarang di Indonesia itulah masjid yang menjadi magnet dan menjadi percontohan bisa memakmurkan umat. Itu yang PKM itu Bapak Ibu perlu saya sampaikan juga. Dia tadinya dosen di UGM, akhirnya dia tinggalkan dosennya, dia serahkan hidupnya untuk masjid. Dia tinggalkan, keluar dia jadi dosen UGM yang udah berpenghasilan, dia ngurusin masjid. Dia bilang sama saya udah undang 2 kali Mal. Sesungguhnya udah pernah jumpa ya, Jazir ya, Kiai Jazir kemarin nggak bisa. Dia full sekarang ngurus masjid. Tapi alhamdulillah Allah bantu. Bukan dianya, sekarang anak-anaknya, dia cerita saya Pak tak sangka anak-anak saya mendapat beasiswa dari Jerman, dari mana-mana, dan sekarang sudah berhasil, sudah menjadi posisi-posisi penting di perusahaan-perusahaan asing, baik di Jakarta, baik di luar. Itu bantuan Allah. Dia bilang, Pak ngurus masjid tidak boleh tanggung-tanggung. Saya betul-betul saya serahkan. Dan banyak, kemarin anak-anak muda Muslim United yang kami undang juga kemarin, anak-anak muda semua isi, yang punya penghasilan bulanan selama ini ditinggalkan orang tua, pun ngurus masjid. Sekarang malah lebih banyak pula dia dapat. Masjidnya itu juga kecil di Jogja juga. Jadi harapan kita juga, Bapak Ibu sekalian, itu sampai mohon maaf, Pak Jazir itu sampai diundang ke gereja, pusat gereja di Filipina. Pihak gereja itu sampai mau belajar bagaimana dari rumah ibadah bisa membangkitkan ekonomi. Sampai seperti itu. Itulah kalau kita lakukan sama bisa, dan kita tunjukkan bahwa Islam adalah agama yang rahmatan lil alamin, memberikan rahmat untuk seluruh makhluk. Dan juga anak-anak muda. Anak-anak muda di sini ada ormas BKPRMI, ada FUI, ada yang lain. Ini menjadi pikirkan kita juga. Mesti kita risaukan nih anak-anak muda kita. Generasi-generasi muda kita sekarang ini banyak yang sudah lupa ke masjid, disibukkan dengan urusan dunia. Malah Bapak Ibu sekalian, perlu Bapak Ibu ketahui, saya selalu sampaikan, Sumatera Utara ini peringkat 1 peredaran narkoba di seluruh Indonesia. Sumatera Utara ini peringkat 1 jumlah pecandu narkoba dari 34 provinsi di Indonesia. Ini urusan maksiat yang masih narkoba yang saya bilang, belum urusan lain. Bayangkan kalau ini terus kita biarkan, bagaimanalah nanti generasi-generasi penerus bangsa ini. Bapak Ibu sekalian, pastinya kita tak inginkan. Saya sendiri risau juga melihat apa anak-anak saya, lingkungan sekitar. Apalagi sekarang ini Allah berikan amanah jabatan sebagai wakil gubernur, sebagai ketua partai Golkar, dan jabatan-jabatan lain. Bukan saya mencari popularitas diri kita. Saya keliling subuh berjamaah, Bapak Ibu, insya Allah niat saya karena Allah, bukan karena sesuatu. Walaupun ada orang mengartikan sesuatu di atas, biarlah Allah Maha tahu. Kita harus berbuat, tak bisa kita terlena dengan suasana. Saya tanggung jawabnya lebih besar, Allah amanahkan jabatan. Kalau tak bisa berbuat, ini jadi pejabat ini Bapak Ibu, bisa untuk jalan cepat masuk surga dan bisa juga cepat masuk neraka. Kalau tak pandai-pandai gunakan jabatan itu masuk neraka. Silakan Pak untuk ada tempat di belakang untuk dibuka.
silakan pengurus BKM Masjid Al-Hadi. Kami tanya keikhlasan daripada bapak-bapak sekalian, apakah bersedia untuk dikukuhkan menjadi pengurus BKM Al-Hadi periode 2021-2025. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan mengharap rahmat dan ridho Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini Jumat tanggal 12 bulan November tahun 2021 bertepatan dengan tanggal 7 Rabiul Akhir 1443 Hijriah. Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Provinsi Tuban dengan ini BKM pengurus Badan Pemakmuran Masjid Al-Hadi Usul 3 Hili Desa Banjar Setia jangan lupa like, comment, share, dan subscribe-nya 2025 sesuai dengan SK Bandar nomor Setia atau Dendang yang 37 kita tahun bilang ya. 2021 Masjid ini bakal ditandatangani Semoga dengan Allah Subhanahu wa taala Wakil Gubernur berikan rahmat, taufik dan hidayahnya Musa kepada Rajeksa. seluruh pengurus BKM Al-Hadi Kita sehingga dapat menjalankan tugas dan amanah yang telah masih diberikan oleh jamaah ketua atau dengan anggota ikhlas, BKM baik dan penuh Masjid tanggung jawab. Al-Hadi Dikukuhkan di Bandar Setia tanggal 12 November 2021. Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Cepuan. ini adalah tamu-tamu undangannya ya buat para kedam-kedam itu. Ini adalah pengawal Bapak Kami harapkan kepada Bapak Wagub dan yang mewakili Bupati Deli Serdang untuk foto bersama BKM Masjid Al-Hadi. Ini dia Bapak Musa Rajeksa. Dia adalah wakil gubernur Sumatera Utara nomor 2 di Sumatera Utara ya. Jadi buat para keban-kedan biar tahu, inilah Bapak Musa, Bapak Jack Musa Rajeksa, atau orang Medan bilang Bapak Jack. Nah, Pak Jack ini adalah wakil gubernur Sumatera Utara. Tanpa dia mungkin acara peresmian Masjid Al-Hadi bisa selancar ini ya. Dan ini masih bersama Bapak Jack. Oke, masih bersama Bapak Jack.
Ini tamu-tamu undangan kita. Selanjutnya, kata sambutan dari Ketua BKM Masjid Al-Hadi, Bapak Safwin Asreni Rambe SPD. Waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamu ala sayyidi Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Yang terhormat Bapak Wagub, Bapak Haji Besar Jeksa, yang terhormat Bapak Bupati atau yang mewakili Bapak Haji Jenderalin Purba, yang kami hormati Bapak Camat Kecamatan Bukit Situan, Bapak Haji Ismail, yang kami hormati Bapak Kepala Desa Bandar Setia, dan seluruh orang-orang tua kami, tokoh agama, tokoh masyarakat yang kiranya telah berhadir pada kesempatan yang berbahagia ini. Beristimewa yang kami cintai ibu-ibu kami sekalian. Izinkan kami untuk membacakan surat keputusan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pertujuan terkait dengan penetapan pengurus BKM Al-Hadi. Izin Pak Wagub. Bismillahirrahmanirrahim. Surat keputusan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pertujuan nomor 37. فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. صدق الله العظيم. Maha benar firman Allah. Selanjutnya pembacaan doa kepada Al-Ustaz Dr. Haji Sugeng Wanto MAG kami persilahkan dengan segala hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu, kita semua sama-sama kita bermunajat kepada Allah. Semoga Allah memberikan keberkahan, kemuliaan buat kegiatan kita hari ini khususnya dan dalam kehidupan kita. Astaghfirullahaladzim. Na'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين أن